Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku yang Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita akan belajar tetap dalam tema hidup di dalam rencananya. Harapan saya selalu saudara dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Tetaplah semangat di dalam mengasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melihat bagian dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara pengasih Tuhan, ada dua masa yang seringkali kita kenal dalam Alkitab, yang disebut dengan Kronos dan yang satu yang disebut dengan Kairos. Gitu. Keduanya hampir mirip tapi cukup berbeda. Sebetulnya ada lagi satu, yaitu Aion, tapi jarang digunakan. Tapi yang digunakan adalah Kairos dan Kronos. Saudaraku yang kasih, disebut dengan Kronos adalah suatu peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa diukur dengan waktu, yang bisa dilihat dengan kenyataan seperti itu, dan orang sebut seringkali kronologi. Itu yang disebut dengan Kronos, saudaraku. Apa sih, saudaraku yang kasih Tuhan? Seperti halnya di dalam Lukas pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sekejap mata itu yang disebut dengan Kronos. Ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yesus pada waktu itu. Jadi saudara Tuhan, tapi ada juga yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Selama 40 tahun Tuhan sabar kepada bangsa Israel. Saudaraku yang saya, itu suatu peristiwa yang berlangsung, suatu peristiwa yang terjadi. Itulah yang disebut dengan Kronos atau kronologi. Tetapi ada satu bagian lain yang disebut dengan Kairos, atau orang seringkali sebut dengan waktu Tuhan, di mana itu sebuah kesempatan. Kalau kita kehilangan Kairosnya Tuhan, berarti kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup kita ini sebetulnya juga Kairosnya Tuhan, kita tidak tahu, dan ini kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berarti ada kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kesempatan itu berlalu, maka kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi dalam hidup ini kita mesti tahu akan waktu Tuhan, di mana Tuhan juga berjanji akan memulihkan keadaan kita, karena kita akan sampai yang disebut dengan happy ending. Tapi kita kenali bahwa ada Kairosnya Tuhan, ada waktu Tuhan memulihkan kita, bukan waktu kita tapi waktunya Tuhan. Juga dikatakan yang Wahyu 3 ayat yang ke-7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Inilah yang disebut dengan Kairos. Dari dalam hidup ini, hidup saudara dan saya, ini ada yang disebut ada Kairosnya Tuhan, ada waktu Tuhan. Dan ketika kita ada dalam waktu Tuhan, bila kita menggunakan kesempatan dengan baik. Dan jelas waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada waktu Tuhan memulihkan hidup kita. Dan percayalah, mungkin hari ini kondisinya tidak baik, tapi ada waktu Tuhan satu kali Dia akan memulihkan
karena ada waktu Tuhan untuk membawa kita di dalam yang disebut dengan happy ending. Tetaplah semangat, apapun yang terjadi, ada kairosnya Tuhan yang membawa kita yang disebut dengan happy ending. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan tetap tinggal dalam kekudusan Tuhan. Haleluya.